Korupsi bukan sekedar angka di laporan keuangan. Ia adalah bayangan gelap yang menyusup pelan, menggerogoti sendi-sendi kepercayaan kita. Ia bukan sekedar pelanggaran, melainkan kehancuran yang kita saksikan hari demi hari. Korupsi adalah racun yang membekukan aliran darah ekonomi bangsa. Biaya hidup melonjak tak terkendali, yang miskin menjadi korban pertama dan terakhir. Mereka kehilangan hak untuk belajar, bekerja, bahkan berharap. Integritas menjadi barang langka. Norma-norma luhur perlahan digantikan oleh budaya serakah. Hutan yang gundul, sungai yang keruh, tanah yang rusak. Semua meninggalkan jejak tangan-tangan korup. Warisan bumi dijual murah demi keuntungan sesaat. Hingga kita bertanya, apakah kebenaran masih punya harga? Di bawah kepemimpinan Bapak Victor Antonius Saragih Sidabutar SH.MH, Kejaksaan Tinggi Bengkulu hadir, tegas tanpa kompromi. Mereka adalah pedang keadilan yang menebas rantai korupsi, mengembalikan hak rakyat yang dirampas. Bukan hanya menghukum, tapi juga memulihkan. Setiap rupiah yang dikembalikan adalah bukti bahwa keadilan masih hidup, bahwa harapan belum mati. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyita 3 unit rumah mewah bertingkat milik bos tambang batubara yang sebelumnya telah resmi ditahan. Selain 3 rumah mewah, jaksa juga menyita 4 unit mobil, puluhan batang logam mulia, hingga berbagai perhiasan bermerek terkenal dunia. Korupsi telah merobek sendi-sendi kepercayaan dan membayangi masa depan bangsa kita. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkannya terus merajalela atau bangkit, merebut kembali masa depan dengan keberanian dan ketegasan hukum? Oleh karena itu, pentingnya langkah-langkah strategis membangun kembali fondasi keadilan dan menegakkan supremasi hukum demi masyarakat. Tahun 2025, Bengkulu menjadi saksi atas komitmen pemberantasan korupsi. Dimulai dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan tersangka dalam kasus perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi dengan dugaan kerugian negara mencapai 130 miliar rupiah. Dari aset daerah, tanah milik pemerintah Kota Bengkulu yang kini berdiri Megamall, aset negara yang seharusnya menjadi milik rakyat, justru berpotensi menimbulkan kerugian besar akibat pengelolaan yang tidak transparan. Pada sektor perbankan, penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Desaria Plantation Mining. Di sektor pelayanan publik, institusi yang seharusnya menjadi garda depan pelayanan masyarakat justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bahkan dalam sektor pertambangan, kasus coal skandal senilai 500 miliar rupiah berhasil dibongkar. Sebuah langkah nyata melawan praktik ilegal yang merugikan negara. Namun, korupsi bukanlah akhir dari cerita. Setiap penetapan tersangka adalah pesan tegas. Institusi hukum bekerja, menuntut pertanggungjawaban, dan menuntun bangsa ini keluar dari krisis. Korupsi di Bengkulu memang meninggalkan luka. Namun di balik luka itu tersimpan momentum kebangkitan. Bersama Kejaksaan Tinggi Bengkulu, kita rebut kembali kepercayaan yang hilang. Kita bangun masa depan yang bersih. Dan kita pastikan Indonesia tanpa korupsi bukan mimpi, melainkan kenyataan. Ini Hasan, Gubernur Bengkulu dari Bumi Merah Putih. Saya Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Mardiono SIK MSI. Saya Brigjen TNI Rahmat Zulkarnain.
selaku Komandan Korem 041 Garuda Emas. Saya Dr. Andos Arifin SIM, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu. Selamat hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-80. Semoga momentum hari lahir ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkokoh sinergi, Menjaga marwah hukum, serta meningkatkan pelayanan dan pengabdian bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kami atas nama Polda Bengkulu akan senantiasa mendukung setiap langkah Kejaksaan Tinggi Bengkulu Dalam menjalankan amanah konstitusi dan penegakan hukum yang profesional serta humanis. Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025. Satu hati, satu langkah, demi Indonesia yang berkeadilan, bermartabat, dan penuh harapan.